Selamat sore. Jadi saya minta nanti adik-adik pada mata kuliah ini em, menginformasikan kepada saya lokasi PKL-nya di mana. Kemudian untuk PA-nya nanti sekaligus akan bertindak sebagai pembimbing lapangannya. Ya, nanti tolong informasikan. Nah, kebetulan di sini Leo, saya sendiri yang sebagai PA-nya dan bertindak sebagai pembimbing lapangannya. Oke, langsung saja ya. Saya akan tampilkan slide untuk menjelaskan RPS dan materi berisi sistematika tata cara penulisan laporan PKL. Oke, bagaimana? Bisa dilihat slide-nya dari tempat adik-adik? Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, jadi Ya, bisa, Pak. pertama ini saya akan menjelaskan untuk kontrak perkuliahan ya. Berisi penjelasan mengenai CPL, CPMK, dan LPS-nya. Ini akan saya jelaskan secara singkat. Nah, jadi PKL itu sendiri adalah kepanjangan dari praktik kerja lapangan, dan dosen pengampunya adalah saya. Jumlah SKS-nya 3 SKS, dan ini adalah mata kuliah wajib untuk pertemuan secara reguler, baik online maupun offline ataupun hybrid. Nanti itu wajib ada 16 kali pertemuan, termasuk nanti ujian laporannya ya. Jadi di pertemuan terakhir itu nanti ada ujian laporan. Nah, setelah pembekalan ini atau pertemuan pertama ini, saya harapkan nanti adik-adik mempersiapkan semua dokumen yang diperlukan untuk PKL. Jadi kalau sudah mengambil lokasi di tempat kerjanya masing-masing, nanti silakan di-download atau diadaptasikan dokumen atau sistematika penulisan laporan PKL yang sesuai dengan panduan yang akan saya berikan nanti. Nah, kemudian untuk CPL seperti ini secara umum ya. Jadi PKL nanti silakan ditulis atau dikerjakan menggunakan bahasa Indonesia laporannya. Namun untuk objek analisisnya itu wajib menggunakan objek penelitian yang berhubungan dengan bahasa Inggris ya. Misalnya adik-adik ingin mengamati kemampuan speaking anak-anak di SDA atau SMPA, atau di tempat bekerja adik-adik kemampuan speaking para karyawan di hotel A atau hotel B. Nah, itu nanti untuk data atau penjelasan yang ingin digunakan itu silakan menggunakan bahasa Inggris. Tapi kalau untuk sistematika di awal, penyebutan yang sudah saya nanti akan berikan itu wajib menggunakan bahasa Indonesia. Jadi ada mix ya antara data dengan sistematika. Sistematikanya menggunakan bahasa Indonesia, kemudian kontennya atau substansinya bahasa Inggris ya. Oke, ini CPMK-nya secara khusus ya. Jadi intinya di sini silakan nanti dituangkan dalam tulisan ilmiah. Jadi laporan ini termasuk tulisan ilmiah ya. Lalu, nah ini dia. Untuk bahan kajian dalam RPS yang digunakan adalah pedoman PKL. Nah, jadi itu ada dua bagian. Yang pertama untuk pedoman, yang kedua untuk sistematika. Jadi saya pisah supaya adik-adik lebih mudah. Kemudian untuk metode perkuliahan kita gunakan metode hybrid ya. Sekali silakan nanti kalau ada yang mau ditanyakan secara langsung boleh datang secara offline. Ya, jadi
saya sesuai dengan jadwal hari Jumat pukul 5 akan meluangkan waktu untuk memberikan perkuliahan dari kampus, sekaligus nanti bila mana ada yang perlu ditanyakan, perlu bahan untuk bimbingan, silakan ya. Nanti mohon juga dikoordinasikan dengan pembimbing lapangannya. Jadi PA itu sekaligus merangkap sebagai pembimbing lapangan. Nah untuk ini ya, jadi komposisinya nanti kehadiran pada waktu setiap perkuliahan, nah itu 10% ya. Tugasnya di sini nanti di lapangan itu silakan didokumentasikan apa-apa saja yang dilakukan di sana selama kegiatan PKL berlangsung 6 bulan ke depan. Kemudian pada waktu midal itu nanti saya akan gunakan untuk melakukan evaluasi di pertemuan ke-8 ya, sudah sejauh mana progresnya ya. Kemudian final testnya di sini akan diberikan berupa ujian laporan PKL itu sendiri. Nah, untuk grade-nya kita bisa lihat di sini penilaiannya ya. Jadi 80 sampai 100 itu A, 78 sampai 79 itu B+, 71 sampai 77 itu B, 64 sampai 70 itu C+, 57 sampai 63 itu C, 50 sampai 56 itu D+, 40 49 itu D, dan 0 sampai 39 itu E. Nah, itu grade scale untuk nilainya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan untuk kontrak perkuliahan. Bagaimana, bisa diterima, Dil ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Berikutnya saya akan mengenai ya dokumen ya. Pak, mau tanya dong, Pak. Ya. Kan saya PKL saya kan saya taruh di tempat kerja saya ya, which is itu tempat saya mengajar selancar. Kalau kan di itu kan memang ya harus bahasa Inggris. Berarti tata caranya seperti yang di tempat kerja aja kan, Pak? Iya, nanti silahkan kalau mau tata caranya, yang penting itu ada datanya. Kalau Leo mau menganalisis apa di sana? Ya, Speaking-nya. Iya Pak, kerjanya, terus sistem kerjanya gimana? Ambil aja speaking. Karyawannya jam berapa datang? Ambil aja satu gini, satu keahlian yang ingin diteliti. Speaking competence-nya. Oke, speaking aja Pak ya? Ya, speaking competence-nya, cari teori tentang speaking competence. Nah, kemudian diadaptasikan dengan fenomena yang Leo temukan di tempat bekerja. Misalnya untuk di bagian penerimaan tamunya atau customer-nya, bagaimana pelayanannya, sudah bagus nggak competence skill-nya di sana? Ya, competence skill-nya nanti silakan cari teori. Nanti dikirim video nanti Pak ya, harus ada filenya ya. Oke, boleh, video boleh nanti ya. Video boleh, foto boleh. Yang penting ada dokumentasinya. Di akhir itu dibuat referensi. Ya, atau appendix di akhir. Ya. Oke, Pak. Iya. Berarti kayak KKN kemarin Pak ya, ada laporannya ya? Ya, ada laporannya. Nanti kan saya kirimkan untuk sistematika atau format laporannya. Ya. Nanti saya akan jelaskan sekilas. Oke, Pak. Bisa. Oke, Pak. Ya, sekarang saya akan share sekarang. Jadi tunggu sebentar ya. Pak, mau tanya, Aprianus sama Christopher di sini? Ada, tapi dia tidak atau belum masuk dia. Oke. Saya Masuk kira dia. mereka nggak. Belum masuk mereka ya. Oke, Pak. Nanti saya sampaikan sama Christopher. Ya, tolong disampaikan ya. Nanti koordinasi juga dengan PA-nya ya. Kemudian, nah ini saya langsung ke ini saja ya, sistematika ya. Jadi saya akan jelaskan sekilas untuk sistematika, tapi nanti silakan dibaca ya, kalau ada kendala, nanti bisa hubungi saya lewat chat WA.
Tunggu sebentar. Halo Pak, saya mau bertanya. Ya, Saya kan juga ambil PKL-nya di tempat kerja saya Pak, di laundry sini. Apakah saya itu jelasin ke bule-bulenya itu apa laundry yang sistem laundrynya di sini gitu Pak, atau gimana? nanti Justina mungkin mau dikaji tentang writing-nya, apa reading-nya, mungkin tulisan bagaimana bulenya atau karyawan yang lain akan menjawab menggunakan bahasa Inggris, menggunakan tulisan. Jadi dicek di sana grammarnya, strukturnya bisa. Jadi Oke itu Pak, ya. Tunggu sebentar ya. saya sih lebihnya kayak speaking gitu Pak, ngomong ke Ya bulenya. silakan kalau mau speaking boleh. Speakingnya dicek mau pakai teori apa, mungkin pakai teori tentang bunyi, ya fonem, ya vowel, konsonannya mungkin, pronunciation-nya silakan nanti dicek di referensi yang akan digunakan. Ya, Oke Pak. ya nanti dicek kembali. Tunggu dulu ya, saya cari. Oke. Nah, ini sistematikanya, ya. Bisa dilihat ya? Bisa ya? Nah, ini bisa dilihat semua? Bisa Pak. Oke, silakan ya. Ini secara singkat. Nah, ini saya hanya tampilkan saja dulu. Nanti silakan dibaca untuk teknisnya. Jadi ini ya ada beberapa form yang nanti akan digunakan pada waktu adik-adik melakukan kegiatan PKL ya. Itu ada beberapa aspek yang dinilai atau eh, parameter yang akan dinilai. Silakan nanti dilihat di sana. Nah, ini beberapa ya. Kemudian, nah ini ada berita acaranya, lulus atau tidak lulusnya, ada waktu ujian, nanti dipersiapkan tolong ya, ini beberapa, saya akan kirimkan. Nah, ini untuk teknis penulisan laporannya, sudah ada ya, pengetikan, kemudian, nah ini dia, apa kertasnya A4 ya, dan untuk ininya silakan dilihat soft cover, nanti silakan dibuat hard covernya, kemudian soft copy-nya juga nanti disiapkan ya. Ini ukurannya, nah, dilihat di sini ya, Times New Roman ukuran 14, warna tinta emas ya untuk covernya. Dan untuk pengetikan bisa dilihat di sini ya. Oke, 1,5, 1,5 spasinya. Untuk margin, nah itu silakan dilihat. Oke, margin atas 3, bawah 3, kiri 4, kanan 3. Kemudian penomoran, nah, itu sudah ada di sana. Nah, ini bab 1, nah, bagaimana penulisannya, bab 2, oke, terus penggunaan huruf bagaimana, nah, angka desimal, nah, kemudian aturan penulisan, nah, itu silakan dilihat di sana ya. Secara lebih detail nanti mohon dibaca. Saya akan menjelaskan sekilas saja. Kemudian untuk huruf miring bagaimana, ilustrasi, nah silakan nanti diisi ya. Oke, umpamanya mau membuat tabel, nah, nanti polanya seperti ini, kurang lebihnya. Ini saya ambil dari Reni Handayani, laporan PKL dari proyek Basura City 2014. Oke, itu kemudian silahkan dilihat kembali. Nah, ini ya, aturan penulisan pustaka atau sumber rujukan ini yang nanti silahkan diperhatikan, pahami ya. Ini pendahuluan, apa saja isinya, judul, halaman lembar persetujuan, kata pengantar, daftar isi, halaman daftar gambar, halaman daftar tabel, halaman daftar lampiran. Nah, lampiran itu berisi data-data yang digunakan pada waktu melakukan praktik kerja lapangan ya. Data-data mungkin dari kampus sendiri nanti pakai lampiran, kemudian data-data yang diperoleh di lokasi tempat melakukan kegiatan praktik kerja lapangan.
Nah ini ya, bab 1 berisi apa saja. Kemudian kita lihat di sana ada pendahuluan, ya, apa saja isinya, latar belakang, tujuan, manfaat, metode. Kemudian bab 2 apa saja isinya, profil, ruang lingkup, programnya apa saja, kemudian jadwal pelaksanaannya kapan, dari bulan, tanggal berapa, berakhir tanggal berapa. Tolong nanti dibuat itu daftar kegiatan absensinya, ya, minta cap dari kantornya atau tempatnya bekerja, silakan nanti untuk di lampiran. Jadi itu sebagai bentuk pertanggungjawaban adik-adik melakukan kegiatan. Kemudian jumlah halaman bab 2, silakan dilihat di sana ya, itu maksimal 30%. Bab 3 studi kasus. Nah, juga yang dilakukan mahasiswa PKL di DUDI. Itu DUDI itu artinya dunia usaha dan dunia industri. Ya, silakan nanti. Kemudian penutup. Nah, penutup itu berisi kesimpulan. Ya, kesimpulan tentang pekerjaan yang telah dilakukan dan saran. Itu saja. Jadi ada 4 bab yang menjadi bagian dari laporan PKL adik-adik nanti. Nanti untuk detailnya saya akan kirimkan dokumennya melalui WA atau nanti silakan buka di akun di kampusnya supaya bisa atau terbiasa menggunakannya. Oke, dari saya itu saja. Sekarang saya akan tutup. Ya, ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Oke, untuk PKL silakan dilakukan kegiatannya mulai besok sudah boleh, ya. Mulai besok dan berakhir nanti bulan Januari. Maksimal bulan Januari, ya. Untuk waktu tanggal mulai dan berakhir tolong nanti dibuat absensinya, ya. Itu sudah saya berikan formatnya, silakan. Setiap melakukan kegiatan PKL wajib memberi absensi dan stempel, ya, buatkan nanti kolomnya, silakan. Nanti silakan itu juga diundang PA-nya untuk berkunjung sesekali ke sana. Misal saya PA-nya Leo atau dosen pembimbing lapangannya, ya sekali saya ke sana nanti kita buat presentasi. Oke, ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Cukup ya? Saya rasa. Oke, ada pertanyaan mungkin? Ya Pak, untuk PKL ini sifatnya mengambil datanya dalam jangka waktu mingguan atau tiap hari Pak? Silahkan ya. Idealnya kalau bisa setiap hari, kalau memerlukan data yang banyak, kalau saya sarankan sih seminggu minimal 3 lah, ya 3 kali minimal, ya. Silakan nanti kalau memang sudah dirasa cukup, ya mungkin 1 bulan itu ya silakan diruntutkan saja, ya 1 bulan mau full mau selesaikan cepat silakan. Yang penting semua bab yang saya berikan itu bisa diselesaikan sesuai dengan waktunya. Oh, berarti kalau 1 bulan aja bisa Pak ya? Bisa. Kalau 1 bulan sudah bisa selesai ya silakan diselesaikan. Nanti kita tinggal proses bimbingan dan revisi saja ketika melakukan perkuliahan seperti ini. Bisa, silakan 1 bulan. Tapi rata-rata sih kalau saya dulu 2 sampai 3 bulan sih. Karena kita kan harus mempersiapkan apa yang akan kita kaji di sana. Ya. Jadi framework-nya, bingkai kerjanya kita harus persiapkan dulu. Jangan langsung terjun, kita siapkan dulu bingkai kerjanya. Mungkin ya 1-2 hari, kemudian pada saat kapan kita akan melakukan. Kalau di tempat kerja sih biasa lebih mudah karena saya dulu di sekolah ya menyesuaikan dengan jadwal belajar bahasa Inggrisnya. Tapi kalau di tempat kerja ya sesuaikan dengan jam kerja adik-adik. Mungkin bisa pada waktu bekerja sambil mengambil data. Oke, ada lagi? Izin bertanya Pak. Ya. Saya kan sekarang kerjanya sebagai admin di kantor dan itu tidak ada hubungannya dengan bahasa Inggris. Saya tanya ke Pak Juli untuk PKL-nya, saya bisa pakai PKL yang dulu. Saya dulu kan pernah buat laporan PKL.
di kawasan pariwisata ITDC. Apakah bisa, Pak? Kalau yang dulu, kalau menurut saya sih wajib gini ya, update ya sekarang. Ya, Kalau untuk dokumentasi saya punya, Pak, untuk PKL yang dulu. Gini aja sih, karena kita kan kegiatannya kan sekarang di kampus ini kan baru. Silakan buat kegiatan yang baru. Kita kan ini kolektif. Jadi yang dulu kan karena di kampus yang lama, jadi di sini kan kita wajib untuk membuat data yang update. Apalagi adik Mentari kan baru mendaftar ke sini. Jadi data yang baru yang dia perlukan. Mungkin nanti Mentari bisa join sama teman yang lain di tempat yang lain. Mungkin di tempatnya Christina, Justina atau Leo. Dicarikan waktu pas liburnya. Oh gitu, baik-baik Pak, makasih infonya. Ya, sama-sama. Kemudian Pak, maksimal waktu PKL itu sampai bulan apa nih Pak? Sampai bulan Januari ya. Tapi pengambilan datanya saya batasi mungkin 3 bulan ya, paling lama ya. Januari itu sudah selesai, sudah finishing. Jadi mungkin awal itu udah finishing, pertengahan itu kita ujian. Ya, awal satu itu udah finishing. Ya, ada lagi? Selanjutnya warna sampul fakultas itu warna napi ya Pak untuk bahasa Inggris? Bahasa Inggris ya nanti pakai aja warna hijau juga sih, ya sama. Hijau. Baik Pak, sekian dari saya. Terima kasih. Ya nanti itu aja ya dari saya. Silakan nanti dilihat dokumennya, panduannya, dibaca dulu, dipelajari, kemudian nanti dikondisikan dengan rencana kerja yang akan dilakukan pada lokasi PKL. Ada lagi? Saya Pak. Ya. Apakah semua laporan itu ditulis dalam bahasa Inggris ya Pak? Nah, nanti sistematikanya pakai bahasa Indonesia, objek analisisnya yang digunakan itu kan bahasa Inggris. Jadi ada mix di sana. Pokoknya datanya dalam bahasa Inggris kan, itu dianalisis dengan bahasa Inggris. Ya, pokoknya datanya tentang apa? Datanya tentang speaking skill. Nah, speaking skill apa aja itu data yang didapat, dibuat di bawahnya. Data 1, pokoknya speaking skill tentang apa? Introduction. Hello, good morning. How are you? I'm fine, thank you. Dia tidak menjawab dengan respon what about you? Berarti ada kekeliruan. Jadi di sana kamu perbaiki. Seharusnya dibalas dengan tegur sapa kembali. What about you? I'm very well too. Nah, itu kamu buat berarti ada kesalahan dalam introduction. Ya, dalam greeting. Silakan nanti dibuat analisisnya di sana. Seperti itu. Berapa temuan yang merupakan suatu kekeliruan, nanti analisis pakai data dalam bahasa Inggris tapi tulisan dalam bahasa Indonesia. Ngerti kan maksud saya? Ya Pak, ngerti. Nah, itu dah bagi Justina supaya lebih paham lagi. Oke, sudah ya, waktunya sudah mau habis. Saya mau kirim absensi dulu nih. Nanti berikutnya silakan dibaca dulu ya, Pak. Ya, nanti yang memang masih belum menemukan tempat lokasi, silakan komunikasi dengan temannya. Ya, kan temannya kan banyak yang kerja tuh di tempat wisata. Silakan nanti dikomunikasikan. Satu tempat boleh berdua, boleh bertiga, maksimal bertiga. Ya. Oke, silakan. Itu ada form yang absensi kelas reguler dan kelas karyawan. Silakan diisi dulu. Oke, ada lagi pertanyaan? Nah, itu ya beberapa hal yang mungkin bisa digunakan untuk. Yang reguler yang mana, Pak? Yang pertama yang reguler, yang 98 itu ekornya. Yang link yang pertama. Bagaimana? Cukup ya? Nanti, oke, saya kirimkan nanti untuk dokumennya. Sekarang saya kirim biar bisa nanti dipelajari.
Sudah Pak. Sudah ya? Oke, tunggu sebentar saya kirimkan dokumennya. Itu pertemuan PKL-nya. Oke, itu ya aturannya, kemudian formnya. Sudah, saya kirim di grup, silakan dicek. Kurang lebihnya silakan dibaca dulu. Nanti kalau ada kendala dalam perjalanannya bisa chat atau WA saya. Plus nanti juga informasikan ke dosen PA atau dosen pendamping lapangannya. Jadi kita ada dua di sini ya, bukan saya sendiri saja sebagai pengampu mata kuliah PKL, tapi nanti akan didampingi oleh PA atau DPL itu sendiri. Tolong nanti juga koordinasi dengan Bapak Ibu PA atau DPL-nya, ya, supaya kita bisa melakukan konsultasi atau komunikasi dua arah, ya, atau 3 arah mungkin ya. Itu saja sih dari saya. Bagaimana? Cukup ya untuk hari ini? Cukup Pak. Cukup ya. Oke. Terima kasih. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pertama hari ini. Terima kasih atas kesediaannya untuk hadir secara online. Minggu depan saya harapkan adik-adik sudah membawa mentahan data dari tempat PKL yang adik-adik gunakan sebagai lokasi penelitian atau praktik kerja lapangan. Oke, selamat sore, salam sehat, sampai bertemu minggu depan. Terima kasih.